Shalom keluarga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membacakan renungan dengan judul Treasures in Heaven. Diambil dari Matius 6 ayat 19 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ketika Yesus mengajarkan untuk mengumpulkan harta di surga, dalam Injil Matius, itu bukan sekedar konsep rohani yang abstrak. Ajaran itu menjadi sangat nyata ketika kita melihat peristiwa kenaikan Yesus ke surga dalam Kisah Para Rasul. Yesus tidak hanya berbicara tentang surga, tetapi Ia sendiri naik ke sana. Ini berarti surga adalah tempat yang nyata, tujuan yang pasti, dan rumah kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus memberikan nasihat yang sangat logis, sekaligus spiritual, tentang bagaimana Ia tidak melarang kita memiliki harta, tetapi Ia memperingatkan kita agar tidak menjadikan harta duniawi sebagai pusat keamanan hidup kita. Mengapa? Karena harta di bumi memiliki 3 musuh utama: waktu atau karat, alam atau ngengat, dan kejahatan atau pencuri. Kenaikan Yesus memberi kita 3 pengertian penting tentang menabung harta di surga. Surga adalah tujuan akhir kita. Ketika Yesus naik, Ia menunjukkan arah hidup kita, yaitu surga. Sudah seharusnya kita menaruh investasi kita melalui hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, Yesus menyediakan tempat bagi kita. Kenaikan Yesus bukan berarti Ia meninggalkan kita tanpa tujuan. Sebaliknya, Ia naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Setiap kebaikan, kesetiaan, dan kasih yang kita lakukan menjadi bagian dari harta yang menanti kita di surga. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk hidup dengan perspektif kekekalan. Dalam peristiwa kenaikan, malaikat berkata bahwa Yesus akan datang kembali. Artinya, hidup kita di dunia ini adalah masa persiapan. Menabung di surga berarti hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan melihat dan menilai setiap hal yang kita lakukan. Mari kita memberi, mengasihi, mengampuni, melayani, dan hidup setia untuk membangun harta yang tidak bisa dirusak oleh waktu, alam, atau dicuri siapapun di surga. Itu adalah tabungan rohani yang nilainya kekal. Amin. Jika keluarga kerajaan semuanya merasa terberkati dengan renungan hari ini, bisa like, komen, subscribe, dan share renungan harian ini ke lebih banyak orang agar menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan memberkati.